Baiklah, sore Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi hari ini sebagai penutup, saya akan mempresentasikan tentang kasus laporan keuangan dari perguruan tinggi swasta di Indonesia. Enggak semuanya, tapi salah satu aja. Oke, nah sebelumnya kita ngebahas tentang latar belakang dulu. Jadi menurut data dari Direktorat Jenderal Pendidikan pada tahun 2024, mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi swasta itu mencapai 70% dari keseluruhan mahasiswa di Indonesia saat itu. Nah, jadi kalau kita bisa bilang 7 dari 10 mahasiswa itu berkuliah di perguruan tinggi swasta pada tahun 2024. Nah, lalu muncul nih satu masalah. Nah, masalah ini sebenarnya bukan masalah utama, tetapi masalah yang kita bahas. Lalu, banyak PTS itu menghadapi masalah akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan mereka. Nah, menurut jurnal eksekutif, menurut Suwardi pada tahun 2021, kualitas laporan keuangan dari perguruan tinggi swasta itu berpengaruh terhadap pelaksanaan fasilitas. Nah, jadi laporan keuangan itu bukan hanya sekedar dokumen administratif, tapi merupakan tanggung jawab hukum dan juga moral terhadap penggunaan dari dana publik. Nah, lalu di Indonesia sendiri itu ada satu peraturan yang membahas tentang standar akuntansi pada laporan keuangan, yaitu ada PSAK 45 yang mewajibkan pelaturan keuangan yang akuntabel untuk entitas nirlaba. Karena kan perguruan tinggi itu kan biasanya termasuk dalam yayasan kan. Nah, itu adalah suatu entitas nirlaba. Nah, teman-teman, penerapan standar akuntansi ini penting agar para stakeholder, pemangku kepentingan, dan juga kita sebagai umat, sebagai orang publik itu memiliki kepercayaan terhadap suatu laporan keuangan dari perguruan tinggi swasta tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas satu buah kasus dari Universitas Muhammadiyah Pontianak yang menunjukkan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan sesuai standar PSAK 45. Nah, lanjut, sebelum membahas kasus, kita akan coba membahas tentang gambaran umum PTS di Indonesia saat ini. Nah, jadi PTS itu dikelola oleh yayasan atau lembaga non-profit menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, sumber dana dari PTS itu sendiri itu ada macam-macam, teman-teman. Dari SPP yang biasa kita bayar tiap 2 bulan sekali kalau nyicil gitu kan, atau kalau misalnya kita bayar langsung sekaligus pada saat akhir bulan gitu kan. Nah, terus ada juga dana hibah, donasi, dan juga bantuan dari pemerintah. Nah, lalu teman-teman, PTS itu harus mengikuti PSAK 45 dan peraturan pelaporan dari Kemendikbudristek. Apa itu Kemendikbudristek? Nggak tahu, saya lupa cari tadi. Nah, lalu ada juga tantangan, teman-teman. Ada juga tantangan. Tantangannya itu adalah keterbatasan sistem dan juga SDM keuangan. Tapi menurut saya, yang paling penting itu adalah SDM keuangan. Jadi sistem itu kan sebenarnya diciptakan oleh manusia, teman-teman. Jadi kalau sistemnya sudah bagus tetapi SDM-nya tidak bagus, ya cuma sama aja bohong gitu kan. Tapi kalau SDM-nya sudah bagus meskipun sistemnya jelek, ya sistemnya masih bisa diperbaiki gitu. Nah, lalu ini adalah permasalahan penyebab dan juga dampak dari kasus laporan keuangan di Universitas Muhammadiyah Pontianak yang saya kutip dari penelitian Rianto dan Ramadhani pada tahun 2021. Nah, jadi permasalahan pertama itu ada penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar dari PSAK 45. Nah, penyebabnya itu ada dari keterbatasan SDM keuangan dan dampaknya itu adalah menurunnya kepercayaan dari stakeholder, pemangku kepentingan. Nah, lalu yang kedua itu ada tidaknya laporan arukas dan juga catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tersebut. Nah, penyebabnya disebabkan oleh sistem akuntansi yang belum terintegrasi. Dan lalu dampaknya adalah hambatan dalam audit eksternal dan juga akses dana hibah atau yang bisa didapatkan dari pemerintah. Nah, lalu teman-teman, laporan arukas dan juga catatan ini sebenarnya penting, teman-teman, karena agar kita bisa mengetahui berapa sih likuiditas yang terdapat dalam PTS tersebut. Nah, lalu yang ketiga itu ada kesalahan klasifikasi akun dan juga akuntas penyajian. Yang penyebabnya itu bisa disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan juga governance, lalu dampaknya adalah reputasi dan akuntabilitas kampus bisa menurun. Ya, kalau misalnya kita aja kalau misalnya kampus aja bisa salah mengklasifikasi gitu kan, artinya kan
ada kelalaian gitu dalam penilaian dalam laporan keuangan tersebut. Nah, makanya reputasi dan akreditasinya itu bisa menurun. Nah, lalu teman-teman, ketiga hal ini menunjukkan lemahnya pengendalian internal yang terdapat dalam kampus tersebut. Nah, lalu ini adalah upaya dan juga rekomendasi perbaikan, di mana upaya dan rekomendasi perbaikan ini juga disarankan oleh Rianto dan Ramadhani menurut penelitian mereka yang berjudul tentang kualitas laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi PPSAK 45 pada Universitas Muhammadiyah Pontianak. Nah, ini ada yang pertama itu penyesuaian laporan sesuai dengan PSAK 45 dan ISAK 35. Lalu ada juga pelatihan SDM keuangan secara rutin. Ya, sebenarnya kalau pelatihan SDM keuangan secara rutin mungkin bisa disesuaikan lah teman-temannya, karena kan harusnya orang-orang yang terpilih itu sudah merupakan orang-orang yang berpengalaman. Dan lalu ada juga sistem informasi akuntansi terintegrasi untuk efisiensi dan juga transparansi, audit eksternal tahunan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Karena kan kalau misalnya kita menilai laporan keuangan itu menggunakan audit yang hanya terdapat dalam perusahaan ataupun terdapat dalam PTS tersebut, itu kan pasti bisa menimbulkan kecurigaan kan teman-teman. Karena kan yang orang yang menilai adalah orang yang terdapat dalam PTS itu sendiri. Tetapi kalau misalnya yang menilai itu adalah orang yang berada di luar dari PTS tersebut, itu bisa meningkatkan kepercayaan dari para publik. Nah, lalu ada juga audit internal berkala untuk evaluasi pelaporan. Oke, teman-teman, sekian untuk presentasi kali ini. Cukup singkat, padat, dan jelas. Apabila teman-teman ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Tidak ada ya? Oke, sekian. Terima kasih teman-teman. Oh, ada Bu. tadi sudah anak closing sudah pada ada Bu. Saya tertarik dari kalimat pertamamu tadi. Kalimat pertamamu tadi bilang lebih dari 70% mahasiswa di Indonesia ya, menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta. Tetapi bahasannya bertolak belakang. Yang pertama tadi ya, kau bilang sekitar 70%, banyak dong 70% dari 100 ya, lumayan tinggi kan? Sedangkan oke, sini di bahasan sebelumnya karena kamu bahas masalah perguruan tinggi swasta di Jogja tadi ya, perguruan Jogja yang diangkat tadi ya, dia tidak transparan, kamu bilang tadi ya, dengan laporan keuangan segala macam. Tapi banyak loh yang swasta 70%, masalahnya di mana? Nggak mengungkapkan aja orang sekolah, bukan ya? Nah, masalahnya di mana? Kalau dari bahasan, kalau masalahnya itu kan dari yang ini Bu, dari yang ini penyajian laporan keuangannya itu belum sesuai dengan standar dari akuntansi PSK 45. Ini menurut jurnal yang tadi Rianto dan juga Ramadhani itu ya Bu. Ini jadi kalau yang permasalahan sampai solusi itu biasanya itu tadi aku ambil dari jurnal itu. Nah, terus kan dia tidak ada laporan arus kas dan juga catatan atas laporan keuangannya. Itu kalau nggak salah di periode yang per 2018-2019 kalau nggak salah Bu. Nah, lalu juga ada kesalahan klasifikasi akun dan juga urutan penyajiannya. Nah, itu Bu. Ya. kalau pengungkapan laporan di perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi negeri, kalau swasta kan memang apa ya, kalau dikatakan wajib, sebenarnya wajib ya, tetapi mereka tidak mengungkapkan. Kalau negeri wajib mengungkapkan. Benar Bu. Tapi makanya saya bilang tadi pas di awal tadi, tapi banyak nggak mengungkapkan aja orang sudah 70% loh. Kecuali dibilang misalnya tidak mengungkapkan, tapi yang masuk di perguruan tinggi sekitar 30 atau 5 atau 49 misalnya, itu kan masih agak rendah gitu kan. Kalau ini kan lumayan tinggi, kalau versi saya, 70 itu lumayan tinggi. Mayoritas kan, mayoritas ke swasta, berarti kan tidak apa ya, tidak harus melihat oh dia ini untung atau enggak dari laporan keuangan atau arus kasnya gitu kan. Kalau dia dari data kan yang di PTS yang kamu bahas, kamu juga bahas transparansi akuntabilitas, ya.
ada apa dengan laporan keuangan? Transparansi dan akuntabilitasnya seperti apa sih? Ukurnya seperti apa? Kebetulan riset saya tentang itu. Waduh, pas sekali kalau itu Bu. Salah satu variabelnya itu, makanya saya tanya. Yang dulu di sini pengen tahu nih. Waduh, kalau transparansi itu kan ya kan terbukaan dalam menyediakan informasinya kan Bu. Nah, tapi kalau akuntabilitasnya itu dia lebih menekankan terhadap ya hasil yang dia lakukan dari pengelolaannya tersebut Bu kepada publik gitu. Karena kan dari dana yang didapat itu kan tadi kan ada dana hibah dari pemerintah juga kan Bu, terus ada juga bantuan kan. Itu kan yang nantinya akan dilihat oleh pemerintah gitu Bu, atau siapapun atau yang pihak yang memberikan hibah gitu. Nah itu Bu, akuntabilitas kayak tanggung jawab terhadap hasil yang dilakukan dari pengelolaan dananya tersebut. Dana yang dikasih tadi alurnya kemana aja maksudnya? Ya Bu, nanti kan di masalahnya kan ada yang posnya nggak sesuai gitu, nggak sesuai standar gitu. Di kalimat itu di saran kamu bilang nih ada fungsi audit internal di situ. Itu apa sih? Audit internal itu kan berarti dari pihak perguruan swastanya Bu yang menilai. Jadi dalam perguruan tinggi mereka sendiri itu yang menilai atau yang membuat laporan tersebut Bu. Jadi mereka ada tim yang Apa yang laporan keuangannya Bu, laporan keuangannya, terus sistemnya. kalimat sistem informasi keuangan terintegrasi apa sih maksudnya? Typo caknya itu Bu. Itu caknya typo kemarin Bu. Ini terintegrasinya apa? Jadi sistem yang keuangan terintegrasi itu kan sama seperti sistem keuangan pada umumnya Bu. Cuman kalau yang terintegrasi yaitu lebih menggunakan solusinya itu melalui teknologi Bu. Jadi nanti sudah ada sistem otomatis lah gitu yang bisa melakukan penilaian gitu. Bisa penilaian sih lebih tepatnya mungkin pembuatan klasifikasi akunnya gitu Bu. Nah jadi lebih terotomatisasi. Kamu bilang ada kendala di sini. Kendala utamanya dari aspek kompetensi SDM. Kenapa kamu bilang seperti itu? Yang dari bahasa yang kamu baca. Kan dari bahasa yang kamu baca ini kan kamu menyebutkan yang boleh kamu buat. Karena kompetensi SDM itu kan dia itu kan gabungan macam-macam Bu ya. Dia kan ada pengetahuan, keterampilan, sikap kan Bu. Ada perilaku juga. Nah, jadi di mungkin kompetensi SDM yang dimaksud itulah mungkin dia memang adalah orang yang mungkin sudah berpengetahuan gitu, maksudnya sudah pakar di bidangnya, tetapi dia mungkin sedikit lalai ataupun sedikit kurangnya ya kurangnya apa ya kalau bisa dibilangnya Bu ya, kurangnya kehati-hatian dalam membuat laporan keuangan tersebut. Makanya kompetensi yang dibilang itu kan gabungan Bu, jadi mungkin nggak dinilai satu faktor aja, tapi ada faktor lain, makanya bisa dinilai itu menurun. Kurang hati-hati itu karena dia tidak tahu atau karena dia ragu. Nah itu sebenarnya bisa disebabkan oleh banyak faktor Bu, tetapi kita kan tidak tahu pastinya. Mungkin bisa karena dia ragu-ragu, mungkin karena dia hati-hati, ataupun bisa mungkin karena faktor dari orang lain gitu kan Bu. Karena kan ya kita maksudnya mungkin ada faktor hasutan dari pihak lain gitu Bu. Karena kan dia kan yang megang bagian paling penting ya Bu, sebagai yang pembagian yang membuat laporan keuangan. Nah kalian laporan keuangan pastikan kalau misalnya jangan buat nih Bu, terus kan mungkin dia tahu nih, cuman kan kalau jangan buat itu kan masih ada persetujuan orang lain kan Bu, bukan dia sendiri aja gitu kan. Nah mungkin adanya faktor tersebut Bu. Hasilnya di mana gitu? Nah itu mungkin ada hasutan gitu Bu. Hasutan dari mana? Nah, makanya tadi bisa dari kurang hati-hati, atau mungkin aja ragu gitu Bu, atau mungkin aja nggak tahu, atau memang sudah tahu tapi ya udah terobos aja gitu Bu. Itu bawa saya ujian kayak gitu jawabnya. Ibu tutup mata tutup kuping, ibu mau jawab saya itu.